Bab 166. Sama-sama. Saya permisi, ya. Balas Raya. Iya, Mbak, silakan. Sahut Rayhan sopan. Raya melangkah menuju gerbang. Melewati gerbang itu setelah dibukakan penjaga. Matanya menatap sekeliling di mana jalan menuju rumahnya sedikit gelap dan minim penerangan meski jaraknya dekat. Ternyata benar kata Mbak Ayu. Agak-agak serem dikit. Mana aku pakai ngomongin demit segala lagi di tadi. Hih. Raya bergidik ngeri lalu berlari kecil menuju rumahnya. Pagi ini, Ayu dan seluruh yang ada di rumahnya pamit pada keluarganya untuk kembali pulang. Hati-hati, ya, Yu. Kehamilanmu makin besar, jaga diri baik-baik. Kata Pak Lukman pada sang putri. Iya, Pak, jangan khawatir. Bapak juga di sini hati-hati. Kaki Bapak belum sepenuhnya pulih, balas Ayu. Pak Lukman mengangguk pelan lalu mengecup kepala sang putri. Lalu Ayu pun berpindah pada Bu Ratih dan juga Raya. Sementara Aldi sendiri sudah berangkat sekolah. Pun dengan yang lain seperti Davin, Pak Damar, Ricky dan Rayhan. Mereka semua turut pamit. Tak ada yang pergi begitu saja. Loh, Riri mana, Bu? Tanya Ayu setelah menyadari kalau Riri belum menampakkan diri. Riri lagi nemenin Siva. Lagi nen kayaknya. Udah biarin aja, jawab Bu Ratih. Ayu mengangguk mengerti. Ia ingin menemui dulu saudara tirinya itu tapi khawatir malah mengganggu Siva yang mungkin sedang tidur. Jadilah ia pun segera menyusul Davin dan yang lain yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Padahal, Riri diam-diam memperhatikan. Hanya saja, kejadian kemarin membuatnya masih merasa malu dan tak enak. Hingga ia pun memutuskan untuk tak menampakkan diri di depan keluarga Davin apalagi Ricky. Mobil Davin, Ricky, dan Rayhan melaju beriringan. Meninggalkan kediaman baru milik Ayu dan Davin yang entah kapan akan ditempati lagi. Menuju kediaman Pak Damar yang terlanjur melekat sebagai kediaman utama Adiputra. Page 58. Begitu sampai rumah, semua kembali ke aktivisnya masing-masing. Davin langsung berangkat bekerja, Rayhan pulang dulu sebentar untuk menemui sang ibu, dan Ricky menemani Pak Damar dalam semua kegiatannya. Sini. Duduklah. Pak Damar menepuk pelan bagian kosong sofa yang didudukinya. Ricky menurut. Dia duduk di samping Pak Damar dengan tetap mengambil jarak. Saya sudah janji mau kasih kamu hadiah pernikahan kalau sudah berada di rumah. Sekarang saya mau tepati janji itu, tutur Pak Damar dengan wajah serius. Tangannya terulur mengambil sesuatu dari dalam laci. Ini, ambillah. Memang tak sebanding dengan apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini. Tapi semoga ini bermanfaat untukmu yang akan memulai hidup baru, lanjut Pak Damar sambil menyerahkan sesuatu pada Ricky. Ricky hanya bisa menatap haru pada benda yang diulurkan bosnya itu. Hingga tangannya sama sekali tak bergerak untuk mengambilnya. Page 59. Mata Ricky berkaca-kaca menatap benda yang masih dipegang Pak Damar. Ia tahu, majikan rasa keluarga itu memang selalu memperlakukan dirinya dengan begitu baik. Hanya saja, Ricky tak menyangka, jika ia akan begitu diistimewakan dengan hadiah yang menurutnya terlalu berlebihan. Bos, maaf, apa ini gak terlalu berlebihan? Saya gak enak menerimanya, kata Ricky masih belum berani meraih benda itu. Gak ada yang berlebihan untuk sesama keluarga. Ambillah. Jangan sungkan. Lagi pula, ini belum ada apa-apanya dibanding pengorbananmu selama ini, balas Pak Damar sembari semakin mendekatkan benda berupa kunci rumah yang dipegangnya. Menikah itu, adalah awal mula kehidupan baru untuk setiap orang. Semua hal sebelum adanya pernikahan, akan menjadi berbeda setelah adanya pernikahan. Entah itu waktu, lingkungan,
kebiasaan, dan sebagainya. Sebagai orang yang dulu pernah merasakan bagaimana lika-liku dunia pernikahan, saya tahu persis jika rumah adalah salah satu tempat yang paling privasi buat sepasang suami istri. Kamu jangan berpikiran negatif ya. Bukan saya bermaksud untuk tak lagi mengizinkanmu tinggal di sini lagi setelah menikah nanti. Tapi, saya rasa, tinggal di rumah sendiri akan lebih aman dan nyaman buatmu dan Nuri nanti. Ya, meski dari pagi sampai sore hari kamu dan Nuri masih tetap berada di sini. Tapi setidaknya, sepulang bekerja kalian masih memiliki waktu untuk menghabiskan waktu bersama, lanjut Pak Damar panjang lebar. Masya Allah, bos. Saya sama sekali gak pernah berpikiran negatif untuk apapun yang bos lakukan untuk saya. Saya justru sangat-sangat berterima kasih karena bos sangat memikirkan hal ini. Kenyamanan untuk saya dan Nuri setelah menikah nanti. Saya gak tahu lagi harus bilang apa selain terima kasih yang tak terhingga, timpal Ricky masih begitu tercengang. Gak perlu bilang apa-apa. Kamu bahagia, sudah cukup buat saya bahagia juga. Nikmatilah kebahagiaanmu yang sempat tertunda itu, sahut Pak Damar sambil menepuk bahu Ricky penuh rasa bangga. Ricky mengangguk antusias. Saya terima ya, bos, hadiahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Yang paling penting, rumah itu jaraknya tak terlalu jauh dari rumah ini. Hanya terhalang satu rumah saja. Jadi gak berasa berjauhan. Sengaja saya cari yang tempatnya berdekatan, balas Pak Damar. Ricky kembali mengangguk haru. Ia lalu sempat terdiam sejenak sebelum melanjutkan perkataannya dengan sungkan. Maaf, bos. Apa boleh rumah ini saya hadiahkan untuk Nuri lagi? Secara setelah menikah nanti, apapun yang aku miliki, akan jadi milik Nuri juga. Tentu saja boleh. Rumah itu sudah saya kasihkan buatmu. Terserah mau kamu apakan. Termasuk mau dijadikan mahar pernikahan juga, timpal Pak Damar sambil tersenyum tulus. Masya Allah. Makasih banyak, bos. Nuri pasti senang dengan hadiah ini, balas Ricky dengan senyum mengembang. Pasti itu. Mendapatkan suami sepertimu saja sudah menjadi suatu keberuntungan buat Nuri. Materi dan yang page 60. Lainnya, hanya sebagai bonus. Dan pastikan semua sikap dan tindak tandukmu setelah menikah nanti, tetap seperti ini. Bahkan jauh lebih baik. Agar kehidupan rumah tanggamu semakin berkah, pesan Pak Damar. Insya Allah, bos. Doakan saya tetap istiqomah, balas Ricky. Pasti itu. Pak Damar kembali menepuk pundak Ricky. Kali ini sembari berdiri dari duduknya. Istirahatlah. Beberapa hari kemarin kamu kelelahan menyiapkan acara syukuran Ayu. Cas lagi tenagamu untuk menyiapkan pernikahan yang hampir di depan mata, lanjut Pak Damar. Ricky mengangguk paham. Ia memang sempat kurang istirahat selama 2 malam kemarin. Dan badannya juga terasa lumayan pegal. Ditambah beban pikiran kemarin-kemarin saat terseret dalam masalahnya Riri. Semoga saja setelah ini gak ada drama apapun lagi. Toh aku juga gak mungkin ketemu Riri lagi. Dia sudah aman dan damai bersama keluarganya, gumam Ricky. Senyumnya langsung mengembang melihat kunci rumah yang diberikan Pak Damar untuknya. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana bahagianya hidup berdua dengan sang istri nanti. Ah, iya. Aku belum hubungi Nuri hari ini. Ricky kembali bergumam. Ia pun mengeluarkan ponselnya dari saku celana lalu melakukan panggilan video pada kekasihnya itu. Hanya dalam 1 kali panggilan, telepon itu langsung terhubung. Wajah cantik Nuri yang nampak kelelahan terpampang di layar ponsel. Assalamualaikum, Nur. Lagi apa? Kayaknya capek banget, tanya Ricky khawatir.
Waalaikumsalam. Aku baru pulang dari pasar. Belanja untuk kebutuhan pernikahan nanti. Dicicil tiap hari biar gak sekaligus. Apalagi di sini gak ada mobil kan? Jawab Nuri sembari menyeka keringat yang muncul di keningnya. Kenapa gak belanja sekaligus aja? Biar banyak sekalian. Jadi bisa sewa mobil atau angkot. Gak perlu bolak-balik pergi ke pasar, usul Ricky. Iya sih. Tapi ini belanja bahan yang usianya bisa lama, gak cepat basi gitu. Kayak rengginang biar bisa dicicil digoreng dari sekarang lalu dimasukkan toples. Belanja kayak tepung-tepungan buat bikin perkuean dan perboluan. Sama stok kayak minyak goreng dan lain-lain, beber Nuri. Nah kalau perbumbuan sama sayur-sayuran dan daging-dagingan, baru nanti belanja sekaligus sambil sewa mobil. Soalnya pasti banyak. Secara masih maunya banyak orang yang datang. Padahal mah cukup beberapa saksi dari keluarga suami dan istri. Dah, beres. Yang penting sah, lanjut Nuri. Gak apa-apa, Nur. Hitung-hitung membahagiakan para tetanggamu di sana. Jarang-jarang ini. Semoga saja dengan begitu banyak doa tercurah untuk kita. Selalu itu jawaban Ricky. Padahal Nuri merasa, dengan statusnya yang hanya seorang janda, acara syukuran kecil-kecilan saja sudah cukup. Atau dengan menikah di kuas secara langsung. Oh, ya, Nur. Naufal mana? Perasaan di sana sepi banget. Biasanya selalu riuh dengan celotehan Naufal, tanya Ricky. Naufal lagi diajak pergi sama bapaknya. Katanya mau dibawa jajan. Padahal aku sudah belikan banyak makanan buat stok, jawab Nuri apa adanya. Page 61. Lah sebenarnya tak enak, tapi ia ingin berusaha jujur dalam hal apapun. Terkadang tentang mantan suami yang akhir-akhir ini semakin gencar mendekati dirinya dengan cara mendekati Naufal dan sering menemui putranya itu. Padahal dulu-dulu, ayah kandungnya itu terhitung jarang sekali menemui sang anak. Bahkan terkesan pelit hingga Nuri harus banting tulang mencari nafkah untuk putranya itu. Maaf ya, Mas. Aku sudah berusaha melarangnya, tapi bapaknya Naufal kukuh, lanjut Nuri tak enak. Loh, kenapa harus minta maaf? Dia kan bapaknya. Wajar kalau pengen ketemu anaknya. Yang penting kan mereka pergi berdua. Gak bertiga sama kamu, timpal Ricky terkesan santai. Meski sejujurnya rasa cemburu itu tetap ada. Lagi pula, mumpung Naufal masih di sana. Soalnya kan nanti setelah menikah, dia pasti ikut ibunya, lanjut Ricky. Memangnya Mas gak keberatan kalau nanti Naufal ikut kita? Tinggal bareng sama kita? Tanya Nuri takut-takut. Sebenarnya ia sudah lama ingin menanyakan hal ini, hanya saja belum diberi keberanian. Kenapa harus keberatan? Aku senang malah. Nanti Naufal bisa sekolah di sini. Menikah denganmu, itu artinya aku harus menerima dirimu satu paket dengan anakmu. Bahkan kalau kamu mau ajak ibumu tinggal di sini juga, aku gak akan keberatan. Secara selama ini aku sudah tidak memiliki ibu, timpal Ricky penuh kesungguhan. Masya Allah, makasih banyak ya, Mas, untuk niat baiknya. Aku benar-benar terharu dan merasa tak pernah pilih pasangan. Tapi, kalau ibu kayaknya gak mungkin mau. Soalnya ibu pernah bilang, kalau dia mau hidup dan mati di rumah sendiri. Secara di rumah ini penuh kenangan antara ibu dan bapak. Lagian, aku gak enak sama Pak Damar dan yang lainnya. Secara kita juga tinggal numpang di rumah mereka. Masa ia harus ikut boyong keluarga banyak-banyak? Jawab Nuri panjang lebar. Gak masalah kalau memang mau. Tapi kalau gak mau juga gak mungkin maksa. Dan untuk tempat tinggal, kamu gak perlu khawatir. Semuanya aman, timpal Ricky meyakinkan. Lah belum mengatakan tentang hadiah rumah dari Pak Damar.
Ia ingin memberikan kejutan pada waktunya nanti. Meski sebenarnya, agenda untuk membeli rumah baru sudah terpikir di benak Ricky sejak melamar Nuri. Pun ia juga mampu untuk membelikannya. Namun ternyata, hal itu sudah dipikirkan Pak Damar duluan. Baiklah, Mas. Kalau gitu aku tutup dulu teleponnya ya. Mau lanjutin aktivitas. Mau goreng kerupuk udang kayaknya. Soalnya harus banyak. Mas juga istirahat. Pasti capek abis nyiapin acara Mbak Ayu dan Tuan Davin, kata Nuri. Oke kalau gitu. Kamu jangan capek-capek ya. Sekiranya akan bikin kamu kurang istirahat, lebih baik nyuruh orang lalu kasih upah. Apalagi sebagai calon pengantin wanita, kamu harus fit di hari H nanti, pesan Ricky. Simpan tenaga buat bulan madu, lanjut Ricky keceplosan. Wajahnya sendiri pun bahkan langsung kikuk setelah mengatakannya. Ish, Mas ini ada-ada saja. Nuri menyahut malu-malu. Sepasang pipinya pun langsung berubah merah merona. Aku tutup ya, Mas. Assalamualaikum, lanjut Nuri mengakhiri panggilan. Sekaligus menyembunyikan wajahnya yang masih senyum-senyum sendiri dengan hati berbunga-bunga. Kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Nuri langsung menoleh mendengar teguran itu. Wajahnya yang semula berseri-seri penuh kebahagiaan, langsung berubah jutek dan sinis. Akang sendiri ngapain pakai masuk segala ke sini? Siapa yang mengizinkan? Tanya Nuri kesal. Page 62. Aku cuma anterin Naufal sampai masuk ke dalam. Bawakan belanjaannya juga soalnya berat. Masa ia disuruh dibawa masuk sendiri? Timpal Rahmat sambil memperlihatkan kresek bertuliskan huruf A besar. Di belakangnya ada Naufal yang langsung menghambur ke arah Nuri. Tebu. Sapanya sambil melayangkan ciuman di pipi sang ibu. Hai, sayang. Sudah jalan-jalannya? Tanya Nuri lembut. Sudah, Bu. Seru. Oval dibelikan banyak makanan sama mainan sama bapak, jawab Naufal begitu riang. Bibirnya terus saja menyunggingkan senyuman dengan mata berbinar. Alhamdulillah. Sekarang Naufal masuk kamar kalau gitu. Istirahat dulu, soalnya pasti capek. Timpal Nuri seraya mengusap pucuk kepala putranya itu. Siap, Bu. Naufal mengangkat tangan dengan posisi hormat. Bapak, Oval ke kamar dulu, ya. Dah. Naufal melambaikan tangan kecil pada Rahmat yang masih berdiri. Setelahnya, kaki mungil anak itu berlari pelan menuju kamarnya. Sudah kan sekarang? Akang bisa langsung keluar lagi. Dan aku minta, Akang jangan terlalu sering nemuin Naufal sekarang. Soalnya saya sudah mau menikah. Saya gak enak kalau calon suami saya tahu kalau Akang sering datang ke rumah ini, pinta Nuri tegas. Ia sengaja meminta Naufal untuk ke kamar agar tak mendengar perdebatan ibu bapaknya. Loh, Naufal kan anakku. Kok kamu ngatur seenaknya gitu sama bapak kandungnya sendiri? Terserah aku dong mau nemuin dia kapan saja, balas Rahmat tak terima. Lagian harusnya, kamu itu batalin pernikahanmu itu. Kasian Naufal harus punya bapak tiri yang dia gak kenal. Gimana kalau laki-laki itu gak sayang Naufal? Gimana kalau suamimu itu nyakitin Naufal nanti? Secara banyak kasus-kasus ayah atau ibu tiri yang menzalimi anak tirinya. Mending kamu balikan sama aku. Kamu bebas minta apa saja kalau mau. Bahkan minta mahar mobil sekalipun, aku pasti belikan. Daripada sama si Ono yang cuma sesama pegawai rendahan. Sesama babu. Palingan cuma mampu kasih kamu mahar barang murahan. Hih, memalukan. Rahmat bergidik dengan senyum tersungging puas setelah mengeluarkan statemen yang menghinakan tersebut. Kalau balikan sama aku bisa menjamin kehidupanmu dan Naufal nanti. Pendidikan dia bisa terjamin. Mau jadi apapun aku jabanin.
Mau jadi polisi, tentara, atau dokter sekalipun. Kalau sama sesama babu, palingan Naufal cuma bisa sekolah sampai SMP atau SMA. Kasian sekali nasib anakku. Cek cek cek. Rahmat kembali geleng-geleng kepala pura-pura prihatin. Nuri tersenyum miring mendengar penuturan Rahmat yang panjang bak rel kereta api. Pun begitu merendahkan dan menghinakan. Maaf, Kang. Tapi sejak dulu aku bukan wanita matre yang memandang seseorang dari hartanya, tapi dari hatinya. Dari kebaikannya, dari ketulusannya, terutama kesetiaannya, jawab Nuri menohok.